Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Yasa Faris Ramli. Saya Yuni Adela Surya. Jadi kami di sini dari kelompok 1 akan membahas materi tentang administrasi suatu pengantar. Nah, kalian udah pada tahu belum sih apa aja yang kita bahas? Kalau belum, simak video ini sampai habis ya. Pengertian administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Belanda administratif. Administrasi dalam arti sempit dan luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan tata usaha yang berkaitan dengan penyusunan, pencatatan, dan pengelolaan data serta informasi secara sistematis, bertujuan untuk mempermudah penyimpanan dan pencarian kembali informasi yang dibutuhkan organisasi. Kegiatan utama meliputi penerimaan, pencatatan, pengklasifikasian, pengelolaan, penyimpanan, pengetikan, penggandaan, dan pengiriman informasi. Contoh kegiatan tata usaha yaitu korespondensi atau surat menyurat, ekspedisi, dan pengarsipan. Dilaksanakan di kantor oleh karyawan dengan dukungan sarana dan prasarana administrasi. Adapun yang kedua yaitu administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti luas berkaitan dengan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi melibatkan pengaturan pekerjaan, pembagian tugas, dan pemanfaatan sumber daya secara efektif. Menurut Del Yangqi, administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan. Ilmu administrasi mempelajari aktivitas kerjasama yang terorganisasi dalam suatu organisasi. Adapun materi selanjutnya yaitu bidang kajian ilmu administrasi. Yang pertama, administrasi publik, mengkaji kerjasama dalam organisasi pemerintah atau masyarakat. Yang kedua, administrasi bisnis atau privat, mengkaji kerjasama dalam organisasi atau perusahaan swasta. Yang ketiga, administrasi internasional, mengkaji kerjasama antar individu atau organisasi antar negara. Selanjutnya yaitu karakteristik administrasi. Yang pertama, adanya sekelompok orang minimal 2 orang atau bahkan lebih. Yang kedua, adanya kerjasama antar individu maupun kelompok. Yang ketiga, adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas setiap individu. Yang keempat, kegiatan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama. Selanjutnya yaitu unsur-unsur administrasi. Adapun unsur pertama dalam administrasi adalah individu atau kelompok orang. Artinya, administrasi tidak bisa berjalan tanpa adanya manusia yang melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu ide. Ide adalah gagasan atau pemikiran yang menjadi dasar untuk melakukan suatu kegiatan. Tanpa adanya ide, kegiatan administrasi tidak akan memiliki arah atau rencana yang jelas. Yang ketiga yaitu kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam administrasi, kerjasama sangat penting karena pekerjaan biasanya tidak bisa dilakukan sendiri. Lalu yang keempat yaitu kelompok. Kelompok adalah kumpulan orang yang bekerja bersama dalam suatu organisasi. Kelompok dibentuk agar pekerjaan dapat dibagi sesuai dengan tugas masing-masing. Yang kelima, organisasi. Organisasi adalah wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang untuk bekerja sama mencapai tujuan. Organisasi memiliki struktur, aturan, dan pembagian tugas yang jelas. Lalu yang keenam yaitu sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi. Dan yang terakhir yang pastinya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau kegiatan administrasi. Semua kegiatan administrasi dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Alasan terbentuknya kelompok menurut Gibson 1984, kelompok terbentuk karena 1. Pemusatan kebutuhan, 2. Kedekatan dan daya tarik antar individu, 3. Kesamaan tujuan kelompok, dan 4. Alasan ekonomi. Lalu tahapan pembentukan kelompok menurut Tuckman 1965, yang pertama yaitu forming, tahap pembentukan kelompok, yang kedua storming, tahap penyesuaian atau konflik, yang ketiga norming, pembentukan norma dan aturan, dan yang keempat performing, tahap kelompok bekerja secara efektif. Selanjutnya yaitu jenis kerjasama.
Kerjasama dapat dibedakan berdasarkan 1. Menurut pelaku dibedakan menjadi kerjasama individual dan kerjasama organisasional. Yang kedua yaitu menurut bentuk, dibedakan menjadi kerjasama formal dan informal. Yang ketiga menurut daya ikatan, dibedakan menjadi kerjasama sukarela dan terpaksa. Yang keempat, menurut waktu, dibedakan menjadi kerjasama sementara, kerjasama periodik, dan kerjasama berkesinambungan. Lalu yang kelima, menurut kepentingan, dibedakan menjadi kerjasama ekonomi, kerjasama politik, kerjasama sosial, dan kerjasama pertahanan. Yang keenam, menurut lingkungan wilayah, dibedakan menjadi kerjasama lokal, kerjasama nasional, kerjasama regional, dan kerjasama internasional. Tujuan administrasi. Setiap individu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak tujuan lebih efektif apabila dicapai melalui kerjasama dengan orang lain. Dalam organisasi, tujuan individu berubah menjadi tujuan organisasi. Yang pertama, mendapatkan laba. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, memberikan pelayanan. Dan yang terakhir atau yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Penentuan tujuan organisasi dapat ditentukan oleh yang pertama individu, misalnya pada usaha kecil atau home industry. Yang kedua, beberapa orang, biasanya pemimpin organisasi. Yang ketiga, seluruh anggota organisasi. Dan yang keempat, pihak luar atau yang dianggap ahli dalam merumuskan tujuan. Menurut Atmo Sudiro 1980, administrasi dapat dipahami menjadi tiga. Yang pertama, administrasi sebagai proses adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dari penentuan tujuan hingga tercapainya tujuan. Yang kedua, administrasi sebagai fungsi adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir, administrasi sebagai institusi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Fungsi dasar administrasi menurut Neumann tahun 1963. Yang pertama, planning untuk menentukan rencana kegiatan. Yang kedua, organizing untuk mengelompokkan dan mengatur pekerjaan. Yang ketiga, staffing untuk menempatkan orang yang tepat pada pekerjaannya. Yang keempat, directing untuk mengarahkan dan memberikan instruksi. Dan yang terakhir atau yang kelima, controlling untuk mengawasi agar kegiatan sesuai rencana. Struktur pelaksanaan administrasi. Dalam organisasi terdapat beberapa peran. Yang pertama, administrator untuk menentukan tujuan dan kebijakan organisasi. Yang kedua, manajer untuk melaksanakan kebijakan dari sub-administrator. Yang ketiga, supervisor untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan operasional. Yang keempat, staff untuk memberikan saran dan pemikiran kepada pimpinan. Dan yang terakhir atau yang kelima, karyawan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai bidangnya. Peran administrasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, peran penting ilmu administrasi, dan yang kedua, peran administrasi dalam masyarakat menurut Lepkowski tahun 1960. Yang pertama, peran penting ilmu administrasi. Ilmu administrasi mempelajari kerjasama manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Keberadaan administrasi menjadi penting karena perkembangan teknologi, meningkatnya kebutuhan manusia, serta keterbatasan sumber daya. Dengan administrasi yang baik, organisasi dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, sehingga berperan besar dalam kemajuan organisasi, masyarakat, dan peradaban. Yang kedua, peran administrasi dalam masyarakat menurut Lepkowski tahun 1960. Dalam kehidupan masyarakat, administrasi berperan dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan organisasi dan sumber daya, menjaga stabilitas melalui institusi sosial, serta mendorong perubahan sosial agar masyarakat terus berkembang. Selain itu, administrasi juga mendorong perkembangan manajerial yang baik dalam organisasi maupun pemerintahan, sehingga menjadi kunci penting dalam kehidupan masyarakat modern. Nah, pembahasan pada slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan administrasi adalah kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi melibatkan pengelolaan sumber daya, informasi, dan manusia secara sistematis. Unsur penting administrasi meliputi sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas, proses yang sistematis, dan tujuan yang ingin dicapai. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.